Pas giliran kita menyerang ke tim Arab Saudi, itu saya jujur aja, itu saya udah nggak tahan, itu pengen kebelet BAB, itu pengen keluar. Aduh. Halo sahabat Bicara Bola, kembali lagi bersama saya Alfonsius Kelvan dari podcast Bicara Bola. Hari ini saya juga ditemani oleh salah satu legenda sepak bola Indonesia yang pernah membela tim nasional Indonesia. Siapa lagi, siapa bukan, kalau bukan Bang Nur Alim alias Bang Jabrik. Selamat datang Bang. Makasih Bang Alfon. Bagaimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah sehat Bang ya. Alfon. Bang, ini saya manggilnya abang lagi atau gimana nih? Atau kakak nih? Atau Tetap mas? manggilnya abang aja, lebih identik abang. Oke. Oke Bang, langsung aja nih Bang. Sejak tahun berapa sih Bang Jabrik ini menjadi pemain profesional nih Bang? Kalau pemain profesional mungkin duluan pemain timnas ya. Alfon ya. Jadi waktu ada tim Suratin juara Bekasi, waktu itu kan Bekasi kan pemain-pemain muda juniornya kan bagus-bagus. Nah, diantaranya itulah abang di situ. Jadi masuk di tim nasional itu di usianya abang 17 tahun. Abang, tapi masuk di kategori usia yang 19. Waktu itu ada programnya Garuda 2. Abang bergabung di situ sama Rocky Putirai, Agung, semuanya di situ, Heriansa, iya di situ. Jadi kita masuk di situ. Jadi duluan timnas dibandingin pemain profesional. Waktu main di tim profesional itu, abang masuk waktu itu sebelum masuk ke Bandung Raya, abang masuk yang namanya tim yang benar-benar pemainnya yang berkualitas, pemain nasional. Namanya apa yang udah almarhum Kramayuda 3 Berlian. Oh, Kramayuda. Kramayuda. Itu kipernya saya waktu itu Bang. Waktu itu kipernya Edi Harto. Atau siapa lagi Koko tuh? Sunario juga. Iya, abang tuh taunya ada Edi Harto. Di situ ada idola abang. Siapa tuh Bang? Heri Kiswanto. Ya kan? Jadi Heri Kiswanto pemain-pemain yang idolanya abang gitu. Itulah yang jadi motivasi buat abang. Kenapa bisa jadi idolanya Heri Kiswanto? Karena cara bermain bolanya. Jadi pas semenjak abang bergabung sama dia, jadi pemain nasional jadi pemain profesional, pas dari KTB bubar, abang masuk di Bandung Raya. Nah, waktu itu masih ada pemain-pemain legenda Persib juga kan. Ada Uut Kuswendi, ada Nyanyang atau Ajat Sudrajat, disitulah abang. Di situ abang bergabung sebagai pemain profesional pertama. Jago mana nih abang sama Coach Heri Kiswanto? Jadi apa yang abang dapat jagoan idola abang dong, Heri Kiswanto. Bayangin Alfon, selama meniti karir Heri Kiswanto itu nggak pernah dapat kartu. Itulah karismanya seorang Heri Kiswanto. Abang mengidolakan dia sampai sekarang, tetap kita berhubungan. Sekarang kita juga ada di grup para legend timnas di angkatan 70, 80, 90 sampai 2000 ini kita ada grupnya. Jadi kita ketemu pemain-pemain senior yang belum kita pernah lihat dan belum cuma kita dengar namanya aja. Hari itu kita pada ketemu semua. Jadi saya salut, saya hormat walaupun mereka sudah umur tapi mereka sehat semuanya. Kalau abang sendiri waktu masih main tuh sering dapat kartu nggak? Setiap pertandingan atau selalu dapat kartu enggak? Jangan kayak temen saya, Aples Tecuari, main 2 kali, sekali nggak main. Iya kan 2 kali main karena kartu kuning atau apa ya Ples ya, benar ya Ples ya gitu. Tapi yang namanya permainan ya kan, apalagi kita sebagai pemain belakang, ya ada pemain-pemain striker lawan yang bagus atau apa, kalau kita nggak bisa menghadang atau apanya, pasti kan kita mau nggak mau kita bisa dapat. Ya normal lah gitu. Berarti bener Bang ya, dulu tuh ada istilah kata bola boleh lewat, manusianya jangan. Iya, dulu, sekarang mah kartu merah terus. Gitu. Jadi memang ada itu semua yang kayak gitu. Ada yang pernah ngomong bicara gitu. Japri main bola boleh lewat, orangnya jangan lah. Kalau sekarang bahaya kan gitu. Jadi sekarang kan karena sudah ada modernisasi bola di sepak bola itu kan seperti apa penjagaannya kayak gimana Alpon. Jadi kita belajar gitu. Siap Bang. Kemudian Bang, kapan nih abang dipanggil ke timnas? Dan waktu itu abang pernah ditangani pelatih siapa aja? Waduh, kalau pelatih abang sekarang, abang dari tahun 89 di tim nasional tingkat junior. Pas giliran di tahun 91, 92 abang udah di senior gitu. Jadi ini banyak sekali sama pelatih lokal, pelatih
pelatih asing gitu ya, sudah banyak sekali lah gitu. Berarti emang abang dulu nih langganan timnas juga bang ya? Alhamdulillah gitu. Abang sudah mendekati kurang lebih hampir 14 atau 15 tahun abang di timnas. Buset. Ya. Luar biasa. Ya. Kemudian nih bang, pertama kali keluar negeri itu kemana aja bang? Nah, pertama kan kalau keluar negeri itu kan pasti ada yang namanya pertandingan untuk Piala Coca-Cola dulu ya, Alfon ya. Ada dulu piala ini, sekarang kan ada AFF atau apa. Dulu itu kita karena ada tingkat junior gitu ya kan. Pasti kan nggak jauh-jauh dari negara ASEAN kan gitu kan. Habis selesai dari situ terus berlanjut ke negara Asia gitu kan, ke Cina, Korea atau apanya kan gitu. Kalau ke ASEAN mah udah bolak-balik kita. Gitu. Jadi teruslah sampai ke level senior, baru kita ada tur-tur pergi ke Eropa, kemana, termasuk ke Italia juga, ke Belanda atau apanya. Sudahlah, ya alhamdulillah dari main bola kita sudah mengelilingi ke negara-negara yang sepak bolanya maju. Waktu itu abang salah satunya anak Bekasi yang udah bisa keluar negeri nih ya? Ada sih senior kita, tapi yang lebih dominan itu kan saya gitu. Nah baru ke bawahnya itu ada Firmansyah. Tapi yang waktu itu yang kita juga ada senior saya Haji Warta Kusuma, situ terus Yudana Sukri atau apanya. Tapi kita kehilangan lah sosok seorang abang saya, terus senior saya. Terus pelatih saya Haji Warta Kusuma kemarin 7 hari ke belakang itu meninggal. Gitu. Saya turut berduka juga. Ilmu-ilmunya dia sampai sekarang ada di diri saya. Siap. Waktu itu kaget nggak bang bisa keluar negeri bang? Wah bukan kaget lagi. Berarti gitu bahasa Inggris abang jago dong nih? Speak aja, sedikit aja. Yes no aja bang. Iya ada aja. Ya ada kebanggaan lah gitu loh. Orang kampung gitu. Betul, ya. Cuma modalnya kaki, punya keahlian bermain bola. Alhamdulillah bisa menginjakan ke negara-negara orang gitu loh. Dari main bola lah gitu. Jadi juga pas balik ke kampung udah bisa ngasih motivasi juga bang ya buat anak kampung ya. Iya, jadi ada motivasi lah bahwa kalian mempunyai keahlian atau punya skill di cabang olahraga atau apanya, kalian harus bermaksimalkan. Ya, rezeki itu kan bukannya dari kita punya jabatan lah atau apanya, tapi kalau punya keahlian itu kita dihargain juga. Oke. Dari negara-negara yang sudah pernah abang kunjungi nih, mana nih yang paling berkesan? Ya mungkin ada hampir semua yang sudah saya jelajahin dari sepak bola, negara-negara mana aja. Tapi yang lebih saya sebagai umat Muslim, pasti saya yang terkesan itu Arab. Saya ambil main bola, terus saya umroh. Wih mantap gitu. Itu yang sangat luar biasa yang terkesan di diri saya dibandingin saya ke negara-negara yang lain. Oke. Kemudian bang, ada nggak sih kejadian-kejadian atau momen-momen yang lucu lah ngebanyol gitu waktu abang main di luar negeri gitu loh? Ya sebenarnya sih banyak nih Alfon ya. Tapi yang lucu dan juga kayaknya nggak enak juga ya diceritain ya. Tapi ya biar tahulah ada sepak bola itu kan pasti ada yang ngeselin, ada yang lucu. Itu pasti ada bang ya. Pasti ada itu yang iniin. Nah cuma yang paling lucu ini ya saya juga kan. Kalau lucu itu ketika tim Arab Saudi dia tur ke ASEAN gitu. Tapi dia mau bermain dengan kita gitu ya kan. Karena mungkin juga dia cross check juga ya. Mana yang tim negara yang ini persiapan, Indonesia aja. Akhirnya kita diundang lah main di Singapura. Jadi ada sistemnya istilahnya home away. Berapa kali kita main sama dia gitu kan. Akhirnya waktu saya main, ini yang lucunya nih. Tapi ya gak tahu lah. Pas giliran kita menyerang ke tim Arab Saudi, itu saya jujur aja, itu saya udah nggak tahan, itu pengen kebelet BAB, itu pengen keluar. Aduh, saya kan mikir-mikir juga ini kan, masih belum mules. Kalau udah, akhirnya pas giliran ada penyerangan kita ke gawang Arab Saudi, itu saya langsung lari tuh. Saya nggak lapor lagi tuh sama pelatih sama wasit juga, langsung lari aja itu. Pas giliran ada penyerangan di belakang,
Itu pelatih bingung, mana pemain belakang ini Nur Ali nggak ada gitu loh. Itu apa? Saya udah nggak tahan ya kalau untuk buat nahan-nahan, mohon maaf nih. Kalau kita untuk buat kencing mah ini ya normal lah, kita Normal bisa ya. kencing di ini kan, di celana atau iya. apa ya. Tapi ini yang namanya BAB udah nggak bisa ketahan itu. Saya keluar langsung, itu udah nggak ada informasi lain. Untungnya itu friendly game kan gitu. Jadi pas Jadi lu tinggalin iya, ya, Pak? itu tinggalin itu. Pas selesai pertandingan itu saya ditanya sama pelatih. Kamu kemana Nur? Giliran diserang kamu nggak ada gitu. Akhirnya saya ngomong, coach kagak tahan saya nahan buang gitu. Daripada di Aduh, lapangan ya. Iya, semua pemain teman-teman semua pada ketawa. Untung katanya pertandingan friendly game atau apa ya. Friendly game saya juga nggak tahan lah. Mungkin saya minta keluar juga gitu. Itu yang paling lucu itu Alfon. Gitu. Terus saya dengar-dengar katanya abang sempat pingsan tuh bang tuh di Singapura. Itu Itu kenapa pingsannya kenapa tuh bang? kadang-kadang temen itu kebablasan juga bercandanya. Saya sampai pingsan Bang Alpon. Iya. Itu teman saya yang sekarang ada di tim nasional pelatih ya, Bima Sakti sama Eko. Itu kejadiannya waktu kita persiapan di Piala Asia lah atau apa itu saya lupa gitu kan. Jadi saya sekamar sama Eko Alpon. Jadi kan kalau biasanya di hotel itu kan harus ada 2 kartu kan kunci kan. Saya habis selesai latihan kita makan dulu biasanya tuh kan. Ternyata Bima tuh sudah ada niat mau ngerjain saya. Komunikasi lah sama Eko tuh. Ko, aku pinjam kartumu katanya. Buat apa? Kita kerjain nih Nur Alim, gue dikentutin terus katanya. Wah. Ternyata dia benar, dia di bawah gitu. Kalau nanti dia mau masuk ke kamar, kamu kasih info ya tuh apanya. Siap, dia bilang gitu. Ternyata Bima Sakti itu sudah bawa topeng setan gitu. Buka pintu sana kan dia udah. Saya bisa saya makan, kita nyanyi-nyanyi kecil lah saya. Sepi kan, saya buka pintu. Saya kaget itu, wah ada kado nih atau apa gitu. Tahu-tahu pas saya mau buka kado gitu, Bima dari selimut tempat tidur buka. Wah, kebayang nggak di situ saya sampai ngomong bilang, itu keringet dingin. Saya bilang saya gitu langsung ketawa gitu. Jadi saya langsung jatuh gitu. Bima ketawa gitu. Kok niat gitu. Saya lihat pucat begitu ya, Bim. Jabrik pingsan beneran katanya apa gitu. Wah saya pasti Bima juga lagi orang mah kalau lagi saya lagi pingsan gitu dibuka kedoknya kan. Ternyata dia kelupaan gitu. Saya itu udah nggak bisa. Saya bilang aduh Bima untuk jantung saya nggak copot atau apa. Itu kebayang nggak di situ. Kayaknya Bima juga bercandanya gitu. Tapi ya mungkin kan karena bisa mencairkan suasana atau apanya gitu. Bima kurang ajar Bima. Awas Bim lu. Terus bang, katanya abang juga sempat ngerusakin wastafel tuh terus disuruh ganti itu. Itu gimana ceritanya itu bang? Itu waktu kita Piala Asia di Lebanon. Ya, tahun 2000-an lah waktu itu Alfon. Di situ memang waktu itu kan masih terjadinya perang kan Lebanon tuh ya. Kita ditempatkan di hotel yang baru mau jadi itu. Bayangin aja Alfon. Jadi itu masih tembok-temboknya, kamar-kamarnya itu masih bau cat lah tuh apanya gitu. Tapi itu dalam keadaan situasi perang di situ Lebanon, itu hotel yang paling bagus gitu. Akhirnya kita masuklah di hotel itu kan. Saya sekamar lagi sama Eko. Oh sama Coach Eko. Sama Eko lagi. Nah pas banget bertepatan hari Jumat kita sholat lah gitu. Ya, waktu itu kan air kerannya itu kan juga kurang gitu, nggak ada ini. Saya inisiatif pakailah di wastafel tuh kan. Nah udah. Kok enggak? Mungkin beban saya berat itu apanya ya. Pas giliran saya mau cuci kakinya itu kan saya di atas kaki tuh. Itu jatuh Pon. Pecah semuanya. Saya langsung pucat gitu malah mati kita. Nggak bisa ditutupin kan kayak gitu kan. Akhirnya pas ini laporan saya ke skipping atau apanya. Nggak ada masalah udah tenang lah. Oh no problem katanya ya kan. Bahasa Arab lah saya tahu ini. Oh nggak tenang. Pas giliran kita keluar kita kena denda. Kamar berapa? Saya bilang cerita saya sama manajer. Kenapa Nur? Pak, saya waktu saya mau sholat, saya tuh nganuin kaki itu, saya di wastafel, ya kan udah kuat karena baru gitu jatuh. Kamu tahu nggak berapa bayarnya? Saya nggak tahu loh. Itulah, itu saya akhirnya ketawa semua juga tuh. Aduh, banyak kenangan lah. Iya. Terus bang, dengar-dengar waktu itu kan di Lebanon katanya ada
isu uang suap tuh ya, $500 tuh ya. Apa bener nggak tuh Bang? Sebenarnya gini Bang Alpon, mungkin kalau sekarang sudah ada medsos atau apa ya, mungkin kan makin lebih parah lagi. Tapi yang jelas, jadi ada nih orang keturunan Cina, orang Indonesia, yang mereka memang posisinya waktu itu ada di situ. Dia lagi ada apa gitu, spontan lah, pengen lihat nih, pengen mendatangi pemain-pemain timnas Indonesia, gitu ya kan. Karena kita juga mungkin, kita sih nggak ada berpikiran, dan mereka juga nggak ada berpikiran bahwa mereka menyuap. Kita nggak tahu lah ya kan. Kita setiap pemain itu dikasih $500, $500. Pas memang besok itu kita melawan Cina gitu loh. Jadi berkembang isu bahwa kita bermain memang dari kualitas permainan, karena pemain-pemain Cina itu Alpon, itu mereka pernah waktu itu main-main di Liga Italia, mereka yang sudah bermain di Eropa lah gitu. Mungkin di atas kertas kan kita kasih kalah gitu kan, walaupun kalahnya juga kita enggak banyak kan gitu. Di situ ada isu bahwa kita kena suap, sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya memang si orang Chinese ini emang senang aja sama Indonesia kita. Kan. Itu kan mungkin kita kalau kita kan enggak ada berpikiran yang macam-macam. Ini buat lo jajan nih. Iya, itu mungkin ada pandangan lain. Toh walaupun kita ini ya karena memang kita kualitasnya juga kalah lah gitu Situlah ada statement ketua umum kita waktu itu Pak Nurdin Halid minta dikembalikan, akhirnya kita kembalikan. Gitu. Nggak ada abang kentit nih duitnya? Banyak juga sih. Jadi ada pemain-pemain yang kasarnya udah dikasih itu habis tinggal $50 tuh apanya. Kan kalau kita kan juga wah kita masih utuh, kita bilang aja kurang habis 300. Maaf. Oke nih Bang. Kemudian Bang, apa sih nih ya kebiasaan buruk Abang tuh yang banyol-banyol yang paling diingat sama teman-teman Abang waktu itu? Banyol kebiasaan buruk itu ya pasti nggak lain lah. Kalau kan pasti kalau di sepak bola itu paling juga kalau udah nggak tahan pasti mengeluarkan angin ya kan? Kentut. Jadi emang biasanya saya juga nggak tahu ya. Apa setiap kentut itu mungkin ada rasanya stroberi lah, tahu saya nggak tahu. Ini bau gitu. Jadi kita kan kalau lagi selesai acara atau selesai latihan tuh apanya kadang kumpul-kumpul gitu ya kan. Keisengan saya gitu banyak. Kadang-kadang saya mengeluarkan angin atau apanya gitu buat wah, itu yang paling teriak-teriak itu kalau nggak Rocky, Eko, Bima tuh sama yang lain-lain tuh nggak Uston gitu. Pasti tuh ini pasti nih Jabrik ini yang ngentut gini ya. Walaupun saya tuh jarang juga kentut kan gitu. Tapi kadang-kadang gini, ini belum apa-apa gini pasti Jabrik, bener saya enggak gitu. Itu kadang-kadang itu yang banyuan saya gitu loh. Siap Bang. Kemudian nih Bang, kalau nggak salah nih Bang ya, saya dengar-dengar katanya Abang itu termasuk pemain yang pernah bikin heboh waktu itu. Waktu lawan Vietnam ya? Iya. Piala Tiger ya ya. Apa itu bener Bang? Maksudnya katanya si Bang Jabrik ini terima gini. Ya gitu. Ya dilema sih Alfon ya. Karena situasinya juga tidak memungkinkan. Jadi enggak ada suruhan dari pelatih ataupun manajer ataupun pengurus timnas. Itu spontanitas inisiatif kita. Karena waktu posisinya juga sama waktu itu, sama dengan tim Thailand. Kita lawan tim Thailand loh, ya. Jadi sempat pelatih sama manajer kalau kita bermain nanti lawan Thailand, kita menang, kita tuh subuh-subuh sudah berangkat ke Hanoi karena posisi kita di Ho Chi Minh. Oh iya jauh. Ya, jadi perjalanan itu kamu kebayang nggak Pon? Kalau seandainya kita habis main capek tuh apanya, subuh-subuh kita berangkat karena perjalanan pesawat itu pagi. Ke Hanoi. Kita berangkat ke Hanoi nih. Kalau kita menang, sorenya kita main lagi sama tuan rumah. Kebayang nggak? Gitu. Jadi ada arahan dari pelatih atau apanya, kalian main tergantung kalian seperti apa. Gitu. Jadi tahu sendiri kan kita pemain-pemain liga ya kan, nggak diajarin kita udah paham semuanya kan seperti itu. Jadi sama ternyata statementnya kita, trik-triknya kita juga dipakai sama pemain Thailand. Sama juga pikirannya. Kalau dia menang
ya kan dia harus pergi kondisimin. Akhirnya kan dia sendiri yang dia hajar kan sampai berapa kosong sama Vietnam. Nah waktu itu kita main, kalau pas giliran kita main ini main-main gini pemain Thailand nggak ada yang mau ngambil gol. Gantian dia gini kita diemin gol. Nah hebatnya kita pemain inisiatifnya the best. Mursid Effendi. Ya, itu. Aduh. Alpon kebayangkan saya pemain belakang. Saya masuk nih. Nur kamu siap nggak? Siap saya bilang. Posisi kamu mau di mana? Terserah. Karena apa? Saya pemain belakang jadi striker. Karena sudah nggak ini kan gitu. Akhirnya inisiatif lah di situ Mursid ya kan. Di situ pas giliran kita jadi 2-2 jadi 3-3 akhirnya kan gitu. Nah akhirnya kita bermain lah nih. Ini hebatnya kita pemain kita. Taktik gitu kan. Akhirnya Mursid Effendi berapa detik lagi akhirnya ditendang masuk ke gawang sendiri. Pemain Thailand kalah inisiatif, kalah pinter atau apanya. Jadi nah disitulah ramenya karena sudah diliputi sama media media TV atau apa CNN. Kenapa? Karena waktu itu Yusuf Ekodono tepuk tangan. Kelihatan di situ kan. Berarti kan apa ada sesuatu lah atau apa ya. Tapi yang jelas kita bukan kena suap. Betul. Kita inisiatif. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen tahu permasalahan di tahun 98 terkait masalah Piala Tiger itu seperti itulah kronologinya Alfon. Oke. Gitu. Akhirnya kalah inisiatif pemain Thailand, tim Thailand kan main di Hanoi kan dibantai sama tuan rumah sampai 3-0. Kan gitu. Itu waktu abangnya striker kenapa nggak cetak gol sebanyak-banyaknya aja, sempat aja top skor di Piala Tiger. Itu dia, saya nggak dapat bola, saya diem aja kan karena kan wasit juga kan nggak bisa memberikan apa gitu. Selama itu bola masih berjalan atau apa dia masih nggak ini kan gitu ya. Jadi tetap di permainan, tapi Thailand kalah inisiatif sama tim kita. Oke Bang. Terus abang ini tipikal pemain yang jaga kondisinya bagus nggak? Contohnya seperti tidur malamnya mungkin lebih tertib, lebih awal. Ya Alfon, mungkin pemain itu tergantung dari pemainnya ya. Tapi bisa dilihat saya di usia 42 juga saya masih main. Berarti secara nggak langsung dari saya disiplin pribadi ya kan, terus saya tidak keluar malam pasti adalah yang namanya kita menghilangkan kejenuhan ya sebagai pemain bola. Tapi selama saya masih berkecimpung waktu itu jadi pemain nasional, pemain liga, saya merokok pun enggak, begadang juga enggak, iya tidur bagus atau apa. Padahal abang lu sangar banget ya. Sangar, tapi abang kan mendisiplinkan diri gitu. Tapi kalau ke dunia malam, mohon maaf, kalau ke hiburan malam ya kita kan bisa ngatur waktu. Disitulah sebagai pemain profesional kapan kita bisa mengatur waktu. Itu. Tapi alhamdulillah di usia 42 abang masih bisa main. Top Bang, top. Berarti emang dari dulu emang kalau apalagi besok kayak mau main pasti udah stay di kamar ya? Nggak stay di kamar dong. Dan mereka juga dari teman-teman nih pemain yang mereka sudah mau ini kan antara junior atau senior. Kalau seniornya kondisi, yang junior pasti ngikut. Gitu dulu ya. Sekarang mah beda Bang. Sekarang beda kan. Sekarang kan modern sekarang ya kan. Mereka punya kebiasaan masing-masing. Kalau kita dulu mungkin mereka masih bukan menghargai ya, masih menghormati, sungkan sama pemain-pemain senior ya. Kita mau besok memain, kita jangan pergi kemana-mana atau apa. Itu pemain-pemain muda dulu itu seperti itu. Saya dapat tuh Bang ngalamin. Iya betul kan, Alpon juga seperti itu ya kan. Jadi ya mungkin beda ya, beda zaman lah, beda generasi juga Alpon kan gitu. Jadi kita nggak menyalahkan pemain-pemain sekarang. Siap. Terus bagaimana nih abang kan dulu pasti pemain kan jadi pemain yang top banget nih. Top lah pokoknya. Pasti kan idolanya kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, kalau yang laki-laki kan biasa ya. Terus gimana nih kalau yang mengidolakan abang tuh perempuan, ya kan? Cara abang ngatasinnya gimana tuh? Ngelayaninnya gitu kan? Ya ini pribadi apa ngefan ya?
Jadi gini Alvan, ya mungkin kan karena mungkin sukanya, mungkin fan dari kaum Hawa ya, saya bilang ya. Mungkin kan mereka di satu sisi mungkin karena kita ngeliat penampilan kita. Bukan suka orang ya kali mungkin kan gitu. Apalagi lu nyentrik banget. Lu nyentrik banget kan gitu. Jadi apalagi saya waktu itu tinggal di Bandung, main Bandung Raya, terus di Persija juga, di Persib juga gitu. Jadi mungkin senang melihat permainan abang atau apa sih bilang wah pemain belakang nih kokoh atau apanya kan gitu atau apanya. Mungkin ada di satu sisi juga ada yang suka atau apanya, wajar lah kan karena kita juga mohon maaf gitu kan figur atau apa di situ. Jadi kita bisa memilah-milih mana yang mereka benar-benar suka untuk buat di kita sebagai pemain bola, ada yang benar-benar mau diserius atau apa. Bahaya kan nanti kalau ada yang suka kan. Gitu. Istri ya bahaya ya. Oke Bang. Kalau yang suka sama abang tuh gimana tuh? Misalkan ada yang demen gitu kan, nyikapinnya gimana itu? Abang makan jujur apa adanya Pon. Kalau abang punya keluarga nggak mungkin kan, masa nggak punya keluarga. Itu kan tergantung dari wanitanya atau apanya kan begitu. Yang jelas di satu sisi abang istilahnya pengen rumah tangga harmonis apa, tapi kadang-kadang godaannya yang itulah yang berat. Iya. Gitu. Benar-benar. Ya. Berarti kuncinya sendiri sampai abang bisa jadi pemain top itu sampai usia 42 tahun konsisten aja bang ya. Alhamdulillah bang. Jaga kondisi gitu bang ya. Abang juga kan di situ juga dari pola makannya juga. Terus juga abang kan ada waktu libur juga abang nggak mungkin libur total untuk buat ini. Kadang abang nge-gym, renang atau apanya gitu Alpon. Jadi menjaga kebugaran. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Siap. Nih pesan-pesan bagus nih kalau mau jadi pemain bola, buat teman-teman bicara bola harus konsisten, jaga kondisinya, nggak usah keluar malam, boleh lah, bukan nggak berarti nggak boleh, tapi harus pinter-pinter ngatur waktunya bang ya. Waktunya benar. Oke bang, oke teman-teman bicara bola, saya Alfonsius Kelvan dari podcast Bicara Bola, mohon undur diri, terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih bang. Sama-sama Alpon.